Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya Wafa Bahia akan memaparkan tentang jenis-jenis konjungsi dan preposisi. Sebelum kita pergi ke pembahasan, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa sih itu frasa dan apa itu klausa. Frasa yaitu gabungan dua kata atau lebih yang menempati suatu fungsi. Contoh, Lala membeli buku tebal. Lalang sebagai subjek membeli predikat sedangkan buku tebal menjadi objek. Apa sih itu klausa? Klausa yaitu gabungan kata yang berpotensi menjadi kalimat yang belum mendapatkan intonasi akhir atau tanda baca dan minimal memiliki subjek dan predikat. Contoh, kakak menyapu. Kakak sebagai subjek sedangkan menyapunya menjadi predikat. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu konjungsi. Konjungsi menurut KBBI merupakan kata penghubung antar kata, antar frasa, dan antar kalimat. Biasanya kita mendefinisikan konjungsi itu sebagai kata hubung. Adapun jenis-jenis konjungsi tersebut yaitu: pertama, konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat yaitu konjungsi yang digunakan di dalam suatu kalimat. Konjungsi ini menghubungkan kata, frasa, atau klausa dalam kalimat yang sama. Dan yang kedua itu konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang sebagai penghubung antar kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Artinya, makna yang dihubungkan oleh konjungsi tersebut berasal dari dua kalimat. Begitu teman-teman. Next, kita akan membahas pembagian konjungsi. Pertama itu konjungsi intrakalimat. Konjungsi ini dibagi menjadi tiga. Satu, konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan antar klausa dalam satu kalimat yang setara. Artinya, klausa-klausa yang dihubungkan bisa berdiri sendiri atau tidak ada yang berfungsi menerangkan. Adapun bentuk konjungsi koordinatif yaitu: 1. Menyatakan penambahan, memakai konjungsi dan serta lagi. 2. Menyatakan pelanjutan, memakainya kemudian lalu. 3. Menyatakan pertentangan, memakainya sedangkan tetapi. Dan yang terakhir menyatakan pilihan, memakainya atau. Contohnya, dia mencari saya dan adik saya. Saya atau kamu yang menjemput ibu. Yang kedua, konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif yaitu konjungsi yang mempunyai hubungan timbal balik, mempunyai kata pasangan. Adapun bentuk konjungsi ini yaitu bukan, melainkan, baik maupun, tidak, tetap, jangankan pun. Contohnya, jangankan orang tua, orang lain pun harus dihormati. Baik kakak maupun adiknya tidak suka makan nasi. Dan yang terakhir, konjungsi intrakalimat subordinatif. Konjungsi subordinatif yaitu konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan klausa-klausa dalam satu kalimat yang berbeda. Artinya, ada klausa yang berfungsi sebagai induk kalimat dan anak kalimat. Dengan demikian, setiap klausa tidak dapat berdiri sendiri. Adapun bentuk-bentuk konjungsi dari subordinatif yaitu: 1. Untuk menyatakan perbandingan, ibarat, bak, laksana, seperti, umpama. 2. Menyatakan perlawanan, walaupun, meskipun. 3. Menyatakan syarat atau kondisi, jika, bila, kalau, apabila. 4. Menyatakan tujuan, memakainya agar, supaya. 5. Menyatakan uraian atau penjelasan, yang, bahwa. 6. Menyatakan pengandaian, andai, seandainya. Yang ke-7 menyatakan kausalitas, sebab, karena, sehingga, maka. Dan yang terakhir menyatakan waktu, saat, ketika, sejak, setelah, sesudah, sebelum. Contohnya, saya tetap mengikuti pelajaran di kelas meskipun AC-nya mati. Semenjak bertemu dia, aku sudah jatuh cinta. Yang kedua, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat berbeda dengan konjungsi intrakalimat. Konjungsi ini menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Konjungsi ini digunakan di awal kalimat baru yang mana huruf pertamanya ditulis kapital dan di belakangnya disertai dengan tanda koma. Contohnya, perjalanan ini dimulai dari kota Surabaya, selanjutnya akan dilanjutkan langsung ke Pulau Dewata. Orang itu sangat cerewet dan juga ribet. Biarpun begitu, ia sangat baik hati. Nah, teman-teman jadi udah tahu definisi konjungsi dan jenis-jenisnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu preposisi. Preposisi atau kata depan adalah kata yang berada di depan. Preposisi ini diambil dari bahasa Latin, pre sebelum, poner menempatkan atau tempat.
Jadi, preposisi adalah kata atau gabungan kata yang berada di depan kata lain, dengan tujuan untuk membuat sebuah kalimat menjadi lebih sempurna dan lebih mudah dipahami. Preposisi juga mempunyai fungsi yang mana fungsinya itu disesuaikan dengan jenis kata dan struktur kalimat secara utuh. Adapun fungsinya itu menyatakan tempat, contohnya, ayah baru pulang dari Jakarta. Menyatakan asal, contohnya, aku mendapatkan berita itu dari koran yang aku baca tadi pagi. Menyatakan pelaku, contohnya, aku diajarkan membaca oleh ibuku. Menyatakan alat, contohnya, berkat kata-kata manismu aku tidak bisa tidur. Menyatakan perbandingan, contohnya, aku lebih pendek daripada saudaraku. Menyatakan masalah atau help, Ibu Evi menyampaikan informasi mengenai masalah skorsing Tania. Menyatakan akibat, contohnya, aku memarahinya sampai dia nangis terseduh-seduh. Preposisi ini dibagi menjadi dua, yaitu preposisi tunggal dan preposisi majemuk. Dan preposisi tunggal itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu kata dasar dan kata imbuhan. Sedangkan preposisi majemuk juga dibagi menjadi dua, yaitu preposisi yang berdampingan dan preposisi yang berkolerasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan preposisi tunggal. Preposisi tunggal atau kata depan tunggal yaitu jenis kata depan yang bentuknya hanya terdiri dari satu kata, sehingga bentuk katanya adalah tunggal. Bentuk preposisi tunggal ini bisa berupa satu kata dasar, misalnya di, ke, dari, pada, dua kata berafiks, misalnya selama, mengenai, sepanjang. Adapun contoh dari preposisi tunggal dari kata dasar dan kata berimbuhan. Dalam preposisi kata dasar hanya terdapat satu morfem. Contoh, anak kecil biasanya akan takut kegelapan. Terima kasih atas bantuan Bapak. Orang tuanya berasal dari Semarang. Preposisi dalam kelompok berimbuhan dibentuk dengan menambahkan afiks pada bentuk dasar yang termasuk kelas kata verba, adjektif, atau nomina. Pengafiksan dalam pembentukan itu dapat berbentuk penambahan prefiks, sufiks, atau gabungan keduanya. Contoh, Arya senang pergi bersama kakaknya. Sumi cantik bagikan bidadari. Yang kedua, preposisi majemuk. Preposisi majemuk itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, preposisi yang berdampingan. Preposisi yang berdampingan merupakan jenis kata depan majemuk yang kata depan tunggal diletakkan secara berurutan. Contoh, oleh karena itu semua orang sebaiknya mematuhi peraturan dari pemerintah. Yang kedua, preposisi yang berkorelasi, yaitu jenis kata depan yang terdiri dari dua jenis atau dua kata yang saling berpasangan dan penempatannya terpisah dengan frasa lain. Adapun jenis kata depan yang masuk ke kategori ini diantaranya dari, hingga, sejak, sampai, antara, dan. Contoh, dari tadi hingga petang, Pak Ali masih berkutat dengan arloji rusak itu. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat teman-teman mengenai konjungsi dan preposisi. Mohon maaf bila pemaparan saya kurang jelas dan masih banyak kurangnya. Barakallahu fikum.